Sobat Pakar, happy weekend! Setelah Medan turun dari PPKM level 4 jadi PPKM level 3, kabar gembira, kalian sudah bisa menghabiskan waktu me time atau quality time sama teman, kerabat, pacar, atau siapapun yang ada di lingkungan kalian. Nah, bicara soal tempat kece, baru-baru ini ternyata ada berita viral penampakan seekor harimau Sumatera yang terlihat kurus dan makan rumput di kebun binatang Medan. Bersama saya, Stephanie Limbong, inilah Suara Pakar. Kesehatan nggak ada masalah. Pemandangan menyedihkan terjadi di kebun binatang Medan, Jalan Bunga Rampai 4, Kelurahan Simalingkar B, Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, melalui video viral tampak seekor harimau yang sangat kurus terpaksa memakan rumput yang tumbuh di dalam kandang. Dengan kondisi memprihatinkan, seekor harimau di kebun binatang ini diabadikan dalam video berdurasi 11 detik. Video yang viral itu kemudian direspon oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Pelaksana Harian Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Irza Azhar, membenarkan harimau yang ada di dalam video tersebut terjadi di kebun binatang Medan. Irzal mengatakan bahwa pihaknya sudah turun untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap harimau tersebut. Irzal menjelaskan bahwa pihak Medan Zoo menyebutkan harimau tersebut menderita gangguan pencernaan dan cacingan. Sementara itu, dia mengaku belum bisa memastikan penyebab harimau malang itu sakit. Pihak dokter hewan Medan Zoo angkat bicara soal kondisi harimau tersebut. Dokter hewan Yuna Dumaika menjelaskan, harimau Sumatera itu sakit akibat menderita infeksi di perut dan dipastikan dalam penanganan intensif oleh dokter serta memasuki masa pemulihan, seperti pola makan dan suplai vitamin yang terus diupayakan. Perihal harimau memakan rumput, Yuna kembali menjelaskan hal itu merupakan bagian dari cara hewan untuk melancarkan pencernaan. Terkait viralnya video tersebut, Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan menemukan adanya hambatan dan kesulitan. Sebelumnya, manajemen kebun binatang tersebut saat ini sudah dikelola Badan Usaha Perusahaan Daerah Pembangunan. Bobi juga menyebutkan, pengelolaan oleh PUD sangat minim. Berdalih akibat pandemi COVID-19, pengelolaannya kerap terhambat dalam pembiayaan pakan. Oleh sebab itu, banyak yang memberikan sumbangan berupa pangan daging untuk makanan harimau dan satwa lainnya. Nah, sekarang Sobat Pakar udah tahu ya, bukan karena ditelantarkan oleh pihak pengelola Medan Zoo-nya. Nah, sebagai informasi, untuk penanganan hewan seperti infeksi pada saluran pencernaan memang sedikit harus waspada. Ciri-ciri awal hewan yang infeksi seperti ini hilangnya nafsu makan, kemudian disertai dengan disentri atau fatalnya mengeluarkan cacing yang cukup sering dari lubang anus. Kemudian hewan mulai hanya rebahan dan tak mau bergerak, lebih tepatnya menunjukkan aktivitas yang minim. Nah, ciri-ciri tadi sering ada ditemukan pada hewan peliharaan di rumah, seperti anjing dan kucing, dan hal yang terjadi juga bisa pada hewan lainnya. Sebutan penyakit pada hewan ini dinamakan parvo. Jadi awalnya ada bakteri atau virus, bisa dari makanan yang paling dominan terjadi. Untuk menanganinya memang harus dikasih obat cacing secara rutin saat usia sudah cukup. Terus disuntik vaksin dan kemudian asupan vitamin yang cukup. Treatment ini harus dilakukan ya Bun ya, hewan domestik atau ras. Dan demikianlah informasi Suara Pakar hari ini. Nantikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Suara Pakar.